Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Mau dijatuhin diturunin nggak? Udah Beneran. Filenya enak. Kerja enak. Tahu kira. Oke bang. Ya ini. Ya bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang? Ya hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Ini kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Berarti udah ada kita sebagai tersangka bang? Belum, maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Pak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini, mungkin manajer masih belum ada komunikasinya nih? Seperti apa? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih atau stres gitu dengan adanya kasus ini? Kan 1 miliar lebih. Lumayan mbak, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Gitu. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih? Nggak ada sih kak, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depan terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji? Dari dulu aku tegas sih mas, cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang, mungkin kliennya duluan yang menghubungin si karyawannya ini tadi dari Kan satunya dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ngikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa juga nggak sih? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak penyidik. sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena
kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, pembayaran yang nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Cepet kecewa nggak sih Kak sampai kamu kan ke screenshotan, chat-chatan sampai kesebar gitu? Hah? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempet kan di sosial media juga kan sempet ada kayak dipublish gitu Bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Untuk yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Jadi kan tadi katanya trauma nih, dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktifnya saat itu seperti yang kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi, masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling deket. Gimana aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dengan cara kerja, jalan-jalan, main sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis sendiri kan, seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar, karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi. Jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales, atau nggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Kalau kena sanksi atau itu prestasi atau apa itu dari klien? Bukan prestasi. Karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin? Oh, nggak ada sih. Tawaran kamu? Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Lebih ke bikin nama jelek aja guys sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Kedepannya? Tadi kita bilang belum bahas itu. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah naik penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti-bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang dulu pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, Tapi kita lihat. ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar Bang. Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih bisa uang yang masuk dari agensi ke ex manager ini dan kamu nggak tahu? Kurang tahu ya. Itu aku Nanti serahkan biar kepada diaudit. pihak polisian. Ini bang, Kenapa? tolong aku ini. Apa? Ini pertanyaannya tolong. Kenapa? Soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tapi disebar oleh akun Instagram @mypjs. Hah? Emang ada itu soal yang mana? Yang tadi Abdul. Udah dibayar kan? Hah? Udah dibayar ya? Oh ini baru lagi nih pertanyaannya. Iya. Kamu udah pernah bayarin tuh? Tadi malam udah. Oh enggak. Jadi dia tidak benar atau benar? Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik.
Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan melaporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini dulu, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh mau posting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Tapi Fuji tahu gak sih? Karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar. Bagaimana Fuji tanggapan itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku ya, Vienna. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau alter ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Fuji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Fuji si ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah Nanti ya. aja deh. Kita kan Kita udah fokus problem dulu ini. lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain ya. Tapi mungkin Fuji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan-pesan lagi. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukannya itu. artinya nggak akan ambil secara perdata Bang? Kita fokus di pidana. Fuji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama Benings Klinik, insya Allah. Doain ya semoga nggak ada masalah. Terima kasih. Sedikit Fuji. Ikut doorstop terus. Bang, MNC kelihatan dong Bang. Fuji, sedikit dong kemarin ulang tahun bagaimana Fuji? Pak Sandi aku pamit ya. Ya udah, hati-hati ya, kabarin. Happy birthday ya Fuji. Terima kasih. Bagaimana cara Aduh. kemana-mana 5 pertanyaan ya. Tapi nggak boleh nanyain orang lain ya. Benar nggak boleh nanyain orang lain. Yang baru seperti apa sih Fuji menjadikan kamu lebih dewasa nih? Nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya, ada aja gitu loh, ada aja masalahnya. Tapi ya udahlah. Masalah hikmah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Kemarin dapat kado siapa dari siapa? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman, keluarga. Spesial mungkin kadonya. Dari sang kapten. Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun. Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Hah? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, bertambah usia aja gak sih makin tua? Ada goalsnya nggak? Goals terbaru, target. Kok target di usia 21 sebenarnya nggak ada. Cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya. Itu aja sih. 4 loh. 1 lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu?
Oke, kemarin seperti apa Puji suasananya di sana? Hah? Acara Bunda Ashanty gimana? Acara Bunda Ashanty bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanty tuh mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanty semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu banget Bunda. Kamu semakin sukses mungkin udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis. Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja bang. Nggak tahu tolak ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta Kak. Yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih? Pencapaian. Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Faris dan Kak Gigi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Kakak udah atuh katanya 5 pertanyaan. Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Maaf atuh Kak. Pak, aku lagi demam sumpah deh. Ini udah keringet dingin. Kecapean. Kayak berdamai sama waktu nggak sih? Audio Jungle.